Kali ini kita akan menceritakan sebuah film laga seru. Film yang dibintangi aktor Jet Li ini bercerita tentang petarung buas yang dipelihara oleh gangster untuk melakukan sebuah pemerasan. Di dalam film ini, Jet Li memerankan tokoh yang bernama Danny. Film dimulai dari pelepasan kalungnya Danny, dan lalu Danny bertarung dengan banyak orang sekaligus di sebuah gudang. Bukan cuma menyerang, Danny juga mempunyai pertahanan yang sangat bagus. Dan pertarungan diakhiri dengan tembakan pistol yang berhasil dihindari oleh Danny. Saat Danny berhasil mencekik si penembak, dari belakang sana seorang pria tua berjas putih menagih hutang si penembak tadi secara paksa. Dan Danny pun dikalungi lehernya dengan besi lagi oleh pria tua itu. Sesampainya di markas, Danny dimasuki lagi ke kandang besinya. Di sanalah dia makan, berlatih tinju, dan beristirahat. Sementara bosnya yang bernama Bam terlihat akan bersenggama bersama seorang PSK. Tapi si PSK tiba-tiba kabur ketakutan setelah melihat di bawah sana ada Danny. Pada hari-harinya, Danny dan bosnya ini melakukan pengunjungan untuk menagih hutang. Jika mereka menolak, maka bos besar akan melepas kalung besinya Danny. Dan Danny benar-benar menjadi seekor anjing yang sangat puas jika kalungnya dilepas. Suatu ketika, mereka menagih hutang terhadap orang kaya. Orang kaya ini sudah hafal betul dengan cara kerja bos Bam ini. Saat negosiasi berjalan, orang-orang ini tidak membiarkan bos Bam untuk melepaskan kalungnya Danny. Bos Bam dan anak-anak buahnya dihajar habis-habisan. Danny hanya berdiam karena kalungnya masih terpakai. Untungnya, bos Bam bisa melawan balik sehingga ia dapat melepaskan kalung Danny. Danny pun mengamuk. Semua orang itu diburu dan dibunuhnya. Aksi itu ditonton oleh tamunya si orang kaya yang bernama Yusuf. Dia sangat terkesan dan menikmatinya. Kemudian mereka ingin pergi menagih hutang lagi, tetapi kali ini tanpa Danny karena mereka ingin melakukannya dengan damai. Bos Bam mengatakan kepada Danny untuk berjaga-jaga di gudang dan mengajarinya jika ada sebuah lampu merah, jika lampu merah ini menyala maka masuklah ke dalam. Saat sedang menunggu, Danny tertarik pada sebuah piano bekas di sana. Perlahan-lahan dia membunyikannya. Tak lama datanglah pria berkacamata hitam dan Danny pun menjauh dan mendatangi lampu merahnya. Pria ini menyapa Danny, tapi Danny tak menjawabnya. Pria ini mengajak Danny duduk di sampingnya. Pria ini mengajarkan Danny cara bermain piano. Danny terlihat sangat senang dan bersemangat. Pria ini memperkenalkan namanya dan namanya adalah Sam. Sam mengajarkan Danny kunci-kunci dasar. Danny terlihat senang bisa berkenalan dengan Sam. Tapi tiba-tiba Danny mendengar suara berdentak. Ternyata lampu merah itu telah dihidupkan. Danny pun bergegas masuk ke dalam. Di sana terlihat bos Bam dan anak buahnya terkapar dengan berlumuran darah. Bos Bam marah besar dan ingin menjualnya. Dan Danny pun dijobloskan lagi ke ruangannya. Tak lama dari itu bos Bam mendapatkan tamu. Ternyata tamu itu adalah Yusuf. Yusuf tertarik mengajak Danny ke pertarungan ilegal. Pertarungan itu banyak sekali menghasilkan uang dan banyak juga orang yang ikut taruhan. Singkat cerita, bos Bam pun sampai di tempat pertarungan. Danny diminta menghadapi juara bertahan yang 15 kali tak terkalahkan. Bosnya pun melepaskan kalungnya dan Danny melumpuhkan orang itu hanya dengan beberapa kali tinju saja. Saat Yusuf bertanya, bagaimana membuat seseorang menjadi seekor anjing? Maka bos Bam menjawab, latihlah sedini mungkin. Bos Bam pulang dan membawa banyak sekali uang. Di tengah perjalanan, bos Bam bertanya, apa yang Danny inginkan? Lalu Danny menjawab, piano. Dan hanya piano, bukan yang lain. Bos Bam menertawakan keinginan Danny itu. Dan tiba-tiba saja, mobil mereka ditabrak oleh truk besar. Lalu dari dalam mobil turunlah anak buah dari orang kaya tadi. Mereka menembaki mobil Danny secara membabi buta. Lalu mereka pun bergegas pergi. Kejadian itu menewaskan bos Bam dan anak buahnya. Dan untungnya Danny selamat. Di lain tempat, Sam kembali mengunjungi gudang untuk bermain piano. Tak lama dari itu terdengar suara orang yang datang. Sam bertanya, apakah itu kau? Lalu Danny menjawab, yes. Dan lalu
Danny tiba-tiba tumbang di atas darahnya sendiri. Danny bermimpi buruk, dia ditembak oleh seseorang saat sedang mengintip. Lalu ia pun terbangun. Dan ternyata dia sudah berada di sebuah kamar dengan baju yang sudah terganti. Danny tiba-tiba masuk ke kolam ranjang. Usai mendengar suara langkah kaki mendekat, ternyata itu adalah Sam yang ingin memberinya makan dan minum. Sam meletakkan makanan itu di bawah ranjang, lalu meninggalkannya. Seusai makan, Danny keluar kamar. Karena mendengar suara piano, saat sedang bermain piano, Danny dikagetkan kehadiran anak tiri Sam, yaitu Victoria. Danny pun mengumpat lagi ke dalam kamarnya. Saat Victoria dan Sam makan malam, tiba-tiba Danny keluar kamar. Dia menghampiri meja makan dan duduk. Danny pun makan dengan lahapnya seperti seekor anjing. Dan Victoria pun mengajarkan Danny bagaimana cara makan yang lebih manusiawi. Danny pun menirukan gerak-gerik Sam dan Victoria. Dan pada akhirnya dia memberitahukan namanya. Namaku adalah Danny. Mulai saat itulah Danny menjalani kehidupan barunya. Sam dan Victoria benar-benar bertekad kuat mengembalikan fitrah Danny seperti manusia lagi. Mereka melakukan apa saja untuk Danny, mulai dari berjalan-jalan, belanja, memasak, hingga bermain piano. Hari demi hari dilewati Danny dengan penuh sukacita. Sam dan Victoria benar-benar memperlakukan Danny dengan baik. Hingga di suatu malam, Victoria menemui Danny di kamarnya. Victoria ingin melepaskan kalung besi itu di lehernya. Danny langsung menghindar. Danny sempat mengingat masa lalunya, tapi Victoria langsung meyakinkannya bahwa kalung besi itu harus dilepas. Di suatu ketika, Danny berpapasan dengan anak buahnya Bos Bam di depan supermarket. Dia mengajak Danny kembali. Danny pun menurutinya. Dan ternyata Bos Bam belum mati. Bos Bam senang, akhirnya anjingnya kembali lagi. Tapi kali ini Danny sudah beda. Dia sudah berani berbicara. Danny pun bertanya kepada Bos Bam, di mana keberadaan ibunya. Bos Bam mengaku tak tahu. Merasa heran dengan pertanyaan yang penuh emosional, Bos Bam langsung mengajak Danny ke tempatnya Yusuf, tempat pertarungan ilegal. Bos Bam menyuruhnya untuk bertanding. Danny menolaknya. Bos Bam pun menjanjikan untuk membeli piano. Danny tetap menolaknya. Dia tak ingin melukai seseorang karena ia telah berubah. Mendengar hal itu, Bos Bam marah besar dan mendorong Danny untuk masuk ke dalam arena. Bos memarahinya dan menyuruhnya untuk melawan balik. Danny pun langsung melakukan perlawanan. Satu persatu dari mereka pun berhasil Danny taklukkan. Pertarungan menjadi semakin seru ketika senjata tajam diturunkan ke arena. Pertarungan pun berakhir dengan tongkat palu Danny yang tidak mengenai lawannya. Bos Bam marah, Danny menolak membunuhnya. Dan pada akhirnya Bos Bam menembak si musuh hingga mati. Setibanya di markas, Danny dipukuli Bos Bam. Danny diminta untuk terus membunuh. Dan pada akhirnya Danny dijebloskan ke kandangnya lagi. Di lain tempat, Victoria mencemaskan Danny, tetapi Sam menenangkannya. Pasti ada sesuatu yang harus Danny selesaikan. Di malam harinya, Danny keluar dari kandangnya. Ia membuka laci meja Bos Bam. Dia menemukan foto ibunya di dalam tumpukan foto mesumnya. Saat Bos Bam ingin melakukan mantap-mantap dengan PSK, Danny mengagetkannya. PSK itu pun kabur. Dan ini menjadi kedua kalinya Danny menggagalkan adegan Annie. Danny menunjukkan foto ibunya kepada Bos Bam. Bos Bam meminta maaf dan mengatakan bahwa ia mencintai ibunya. Tapi karena ibunya mati, Bos Bam berjanji akan merawat Danny. Bos Bam pun membujuk Danny untuk mencari uang yang banyak. Di dalam perjalanan, Bos Bam mengatakan keluarga itu harusnya bersatu kembali. Danny pun bertanya kepada Bos Bam, apapun yang terjadi? Dan Bos Bam menjawab, iya, apapun yang terjadi. Seketika itu juga, Danny merebut setir mobilnya. Mobil itu pun menjadi oleng tak terkendali, tertabrak-tabrak hingga terbalik dan hancur. Untung yang kedua kalinya, Bos Bam dan sopirnya itu tewas, sedangkan Danny masih selamat. Dia kembali ke rumah Sam dan Victoria. Dia menunjukkan foto ibunya dan mengatakan bahwa ibunya adalah seorang pelacur. Tetapi Victoria tak sependapat.
Kemudian dia meminta Victoria untuk mendeskripsikan foto itu. Sepertinya Sam tahu di mana lokasi dari foto itu. Lalu Sam pun mengajak Danny ke akademik piano. Dan ternyata benar, dulu ibunya pernah mengajar di situ. Karena tidak punya uang, ibunya pun pergi dari akademi itu. Walaupun gagal melacak dan bertemu, tapi Danny merasa lega akan hal itu. Danny pun selalu saja memandangi foto ibunya di kamarnya. Victoria bilang, dia tahu musik apa yang dimainkan oleh ibunya saat itu. Victoria menggunakan kaca loop untuk melihat judul lagu di foto tersebut. Victoria pun memainkan lagunya. Danny pun perlahan mengingat sesuatu ketika ibunya bermain piano. Dia berada di kolong piano tersebut. Kemudian terdengar suara ketokan pintu. Ibunya menyembunyikan Danny di lemari. Dari sela pintu, Danny melihat ibunya dilecehkan. Ibunya pun memukul kepala pria tersebut hingga berdarah. Alhasil, ibunya ditembak hingga mati. Melihat kejadian tersebut, Danny langsung keluar dan memukuli orang-orang itu. Danny pun dipukul dan digendong keluar sambil melihat mayat ibunya yang penuh dengan darah. Di lain tempat, Bos Bam menanyakan alamat Danny kepada kasir supermarket. Ternyata Bos Bam belum mati. Danny pun yang baru mendapatkan ingatannya kembali itu langsung mengajak Victoria dan Sam untuk pergi dari sana. Danny ingat siapa yang membunuh ibunya itu. Tapi naas, Bos Bam dan anak buahnya sudah di depan. Danny pun meminta Sam dan Victoria untuk bersembunyi di dalam lemari. Dan Danny pun menghadapi serbuan itu sambil kabur mencari jalan keluar. Walaupun dikeroyok, Danny tetap mampu menanganinya. Melihat hal itu, Bos Bam akhirnya menyuruh anak buah andalannya untuk turun tangan. Kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Danny kemudian melihat ada celah kabur. Akan tetapi, dia melihat anak buah Bos Bam di sana. Dan duel sengit pun terjadi. Danny terpental keluar jendela. Danny masuk ke toilet orang lain. Perlahan-lahan Danny hendak keluar, tetapi si musuh datang lagi. Aksi baku hantam terjadi di toilet yang sangat sempit itu. Dan Danny pun sukses menendang musuhnya keluar jendela. Bos Bam mengejar Danny dengan pistolnya. Anak buah lainnya juga melakukan hal itu. Danny kemudian masuk ke dalam ruangan dan memblokir pintunya dan naik ke atas plafon. Menyadari hal itu, Bos Bam pun berniat mencegatnya. Dan kemudian mereka berdua bertemu di tempat Sam dan Victoria. Bos Bam menjatuhkan pistolnya. Bos Bam membujuk Danny untuk mau menjadi anjingnya lagi. Danny terdiam lalu terpengaruh dan ia mendekati Bos Bam. Ketika kalung itu hendak dipakaikan, ia menahannya dan memukul Bos Bam dengan serangan yang sangat-sangat super. Saat itu, Danny hendak membunuhnya. Sam dan Victoria keluar mencegahnya. Bos Bam sendiri memprovokasi Danny agar membunuhnya. Tetapi Danny bingung, hingga Sam melempar pot bunga ke kepala Bos Bam hingga tewas. Dan mereka bertiga pun berpelukan. Film diakhiri dengan adegan piano Victoria yang dipersembahkannya untuk Danny, orang yang terselamatkan melalui musik, khususnya piano. Tamat.